Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh iya, buat kalian yang sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan, selamat dan semangat ya menunaikan ibadah puasanya. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran online, baik itu dari sekolah maupun dari sumber-sumber pembelajaran lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hidrolisis. Materi hidrolisis masih membahas tentang pH larutan asam basa. Oke, bersama Kak Putri, langsung saja ya kita bahas tentang hidrolisis. Hidrolisis terdiri dari dua suku kata, yaitu hidro dan lisis. Hidro artinya air, sedangkan lisis artinya penguraian. Jadi, secara sederhana, hidrolisis diartikan sebagai reaksi penguraian dalam air. Nah, biasanya materi hidrolisis ini berkaitan dengan senyawa ataupun larutan-larutan garam. Sehingga untuk judulnya ditambahkan dengan kata garam. Hidrolisis garam. Oke, kalau ditambah dengan kata garam, maka definisinya menjadi reaksi penguraian garam dalam air menghasilkan ion positif dan juga ion negatif. Jadi garam terurai dalam air menghasilkan ion positif dan ion negatif. Oke, untuk ion positif ini disebut sebagai kation. Sedangkan ion negatif disebut sebagai anion. Seperti itu. Oke ya. Nah, hidrolisis ini berdasarkan garam yang dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa, maka terbagi menjadi 4 jenis. Oke, untuk jenis yang pertama, hidrolisis garam dari reaksi basa kuat dengan asam kuat. Basa kuat dengan asam kuat. Jadi tentunya kalian harus mengingat contoh-contoh yang termasuk basa kuat dan juga asam kuat serta basa lemah dan asam lemah. Oke, kalau untuk yang pertama ini garamnya terbentuk dari reaksi basa kuat dan asam kuat, maka pH garam yang dihasilkan itu bersifat netral. Kalau netral pH-nya sama dengan 7. Ingat ya. Jadi langsung aja karena kita sudah mengetahui contoh asam kuat dan basa kuat, jumpa suatu contoh garam. Nah, ternyata garamnya dari basa kuat sama asam kuat. Jika ditanya pH-nya, maka pH-nya sama dengan 7 atau bersifat netral. Nah, garam yang seperti ini ternyata sifat hidrolisisnya tidak mengalami hidrolisis. Jadi, garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat tidak terhidrolisis. Artinya apa? Tidak mengalami penguraian dalam air. Oke, contohnya. Nah, di sini ada contoh garam NaCl. Seperti yang dibilang sebelumnya, kalau kita udah tahu contoh dari basa kuat, asam kuat, basa lemah maupun asam lemah, pas melihat NaCl. Nah, udah tahu kian kita pembentuk NaCl ini dari asam kuatkah, basa kuatkah, atau asam lemah ataupun juga basa lemah, ya. Jadi kalau NaCl ini terbentuk dari yang pertama basa NaOH yang merupakan basa kuat. Itu dia. Nah, itu si Na-nya. Sedangkan si Cl-nya ini dari HCl.
yang merupakan asam kuat. Nah, ternyata NaCl terbentuk dari basa kuat dan asam kuat. Berarti pH-nya gimana? pH-nya sama dengan 7 atau bersifat netral. Sifat hidrolisisnya untuk NaCl tidak terhidrolisis. Artinya, kalau NaCl ini kita uraikan menjadi Na positif ditambah dengan Cl negatif, maka baik kation maupun anionnya tidak dapat terurai dalam air. Jadi reaksinya seperti ini. Na positif ditambah dengan air, rumus kimia air H2O. Nah, tidak mengalami hidrolisis. Begitu juga dengan si Cl negatifnya. Ditambah dengan air atau H2O tidak mengalami hidrolisis. Seperti itu. Itu untuk jenis garam yang pertama yang berasal dari basa kuat dan juga asam kuat. Jenis garam yang kedua adalah garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Untuk pH garam yang dihasilkan dari basa lemah dan asam kuat sama dengan asam ya. Jadi pH garamnya sama dengan asam. Kalau asam berarti pH-nya lebih kecil dari 7. Ya. Jadi lihat, karena garamnya terbentuk dari basa lemah dan asam kuat, pH garamnya mengikuti yang kuat, yaitu si asam. pH kurang dari 7. Nah, sifat hidrolisisnya mengalami hidrolisis sebagian. Atau kata lain dari hidrolisis sebagian ini adalah hidrolisis parsial. Ya, hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Nah, untuk contohnya ada senyawa garam dengan rumus kimia NH4Cl. Oke, pasti kita harus mengetahui ya NH4Cl ini berasal dari asam apa, basa apa. Jadi jangan lupa lihat kembali catatan yang terkait dengan contoh-contoh asam basa kuat dan asam basa lemah. Oke, kalau NH4Cl ini berarti terbentuk dari basa NH4OH yang merupakan basa lemah. Ya, NH4OH. Dan Cl-nya itu dari HCl yang merupakan asam kuat. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi kalau nanti NH4Cl ini kita uraikan, kita ionisasi, maka akan membentuk kation NH4 positif dan anion Cl negatif. Kemudian NH4 positif jika direaksikan dengan H2O atau air, nah, maka akan menghasilkan NH4OH. Ya. Kenapa NH4OH? Karena dari H2O ini kan H positif dan OH negatif. Maka NH4 positifnya berikatan dengan si OH negatif, menghasilkan NH4OH. Sisanya apa? Sisanya si ion H positif. Ion H positif ini jugalah sebagai bukti yang menunjukkan bahwa NH4Cl ini merupakan garam yang bersifat asam. Kenapa? Karena ada dihasilkan H+. H+ kan pembawa sifat asam. Ya. Oke. Untuk Cl- nya di sini ya, Cl negatifnya. Cl negatif pas direaksikan dengan H2O, karena Cl negatif ini kan berasal dari HCl yang merupakan asam kuat.
Jadi Cl negatif tidak mengalami hidrolisis. Oke ya. Jadi di jenis garam yang kedua ini, yang mengalami hidrolisis sebagian ataupun hidrolisis parsial adalah kationnya. Nah, kation nih yang berpangkat positif, sedangkan anionnya tidak mengalami hidrolisis. Oke, karena pH-nya kan bersifat asam atau kecil dari 7, sehingga untuk jenis garam yang kedua ada rumus yang berlaku. Ya, kalau asam berarti H+, maka H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam. Nah, KW di sini keterangannya adalah tetapan kesetimbangan air yang nilainya sama dengan 10 pangkat minus 14. Oke ya. Kalau KB udah sering kita pakai ya di baik itu larutan penyangga maupun penentuan pH asam basah yang di awal. Ini adalah tetapan keseimbangan basah. Nah, kalau tanda kurung siku seperti ini adalah lambang untuk menunjukkan konsentrasi. Dalam hidrolisis berarti konsentrasi senyawa garam. Oke, ini rumusnya.